di Kompas TV. Selamat malam, Saudara. Terpidana kasus kematian Wayan Mirna Salihin tahun 2016 lalu, Jessica Kumala Wongso, hari ini bebas bersyarat. Mengapa Jessica yang divonis 20 tahun penjara bisa bebas bersyarat usai menjalani 8 tahun masa tahanan? Selengkapnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Juga akan hadir sejumlah sorotan lainnya, Saudara, di mana usai Partai Nasdem, P3 dan Perindo bergabung dengan koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta, PKB menyatakan ikut gabung bersama Gerindra mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Sementara nasib calon independen akan dibahas di KPU Jakarta pada Senin esok. Kita kupas lebih lengkap semuanya di Sapa Indonesia Malam. Saya Niluh Puspa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam, Saudara. Terpidana kasus kematian Wayan Mirna Salihin tahun 2016 lalu, Jessica Kumala Wongso, hari ini bebas bersyarat. Jessica yang divonis 20 tahun penjara bebas bersyarat usai menjalani 8 tahun masa tahanan. Terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica keluar dari Lapas Pondok Bambu Minggu pagi dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Jessica mendapatkan remisi setelah menjalani masa hukumannya selama 8 tahun. Jessica mendapatkan total remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Jessica divonis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah pulang aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah memaafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Penasihat hukum Jessica, Otto Hasibuan, mengakui masih mempertimbangkan untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK kasus Jessica. Otto mengakui keadilan bagi Jessica akan tetap ditempuh melalui upaya PK. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Andika Dwi Prasetya, menyebut selama masa pembebasan bersyarat ini, Jessica nantinya akan mengikuti proses pembinaan terintegrasi di Bapas Jakarta Timur. Kanwil Kemenkumham Jakarta berdalih, proses administrasi pembebasan bersyarat Jessica sudah sesuai aturan dan akan dibina hingga bebas murni pada 2032. Di mana mulai hari ini Jessica terdaftar sebagai klien Bapas Jakarta Timur sekarang. Artinya akan melaksanakan proses pembinaan integrasi, yaitu pembimbingan oleh Bapas sampai batas waktu ditetapkan, yaitu tahun 2032. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada Oktober 2016, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara. Jessica dan penasihat hukumnya termasuk jaksa penuntut umum mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, tetapi putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pada Februari 2017. Jessica dan tim penasihat hukumnya sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi kasasi ditolak pada Juni 2017. Tidak hanya kasasi, upaya peninjauan kembali telah ditempuh Jessica dan penasihat hukumnya. Namun, PK ditolak Mahkamah Agung pada Desember 2018 karena Majelis Hakim berdalih permohonan PK mengulang materi eksepsi, pembelaan diri, duplik, memori banding, dan kasasi.
Pakar hukum pidana Jamin Ginting mempertanyakan status bebas bersyarat Jessica usai menjalani 8 tahun masa tahanan dari total 20 tahun vonis hakim. Jamin menilai aturan pembebasan bersyarat seharusnya hanya menghitung masa tahanan, tidak termasuk remisi. Aturannya sudah sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 masa pidananya. Tidak termasuk remisi. Jadi remisi itu sebenarnya nggak dihitung sebagai dasar 2/3 itu, karena yang dihitung itu sebenarnya adalah yang dijalaninya begitu. Menurut aturan, pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, paling sedikit 9 bulan. Narapidana juga diharuskan berkelakuan baik 9 bulan jelang 2/3 masa tahanan, serta narapidana telah mengikuti program pembinaan dengan baik. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin tahun 2016 menjadi perhatian publik karena akibat kopi sianida. Namun, pengadilan belum mengungkap dari mana asal sianida yang ada di dalam kopi yang dikonsumsi oleh korban. Tim Liputan, Kompas TV. Mengingat akan pasal 3. Terima kasih, Majelis. Upaya peninjauan kembali Jessica Kumala Wongso yang diputuskan pada 3 Desember 2018 akan dipertimbangkan oleh penasihat hukumnya untuk mencari keadilan bagi Jessica. Lalu bukti baru apa saja yang dimiliki, termasuk juga apakah bebas bersyarat Jessica hari ini sudah sesuai dengan aturan. Kita bahas, saudara, bersama dengan penasihat hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, juga bergabung dengan kami Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hibnu Nugroho. Selamat malam Pak Otto, Prof. Hibnu. Selamat malam, Bang Otto. Selamat malam, Prof. Ya. Pak Otto, mohon agak ke kiri Anda sedikit, Pak Otto. Ini. Ya, terima kasih. Saya ke Pak Otto dulu ini soal remisi atau bebas bersyarat ini. Kan kalau aturan itu 2/3 masa tahanan. Ini juga jadi perbincangan perdebatan juga Pak Otto ya soal ini. Kalau Anda sendiri merasa memang Anda sempat menyebutkan bahkan bahwa ini juga mengejutkan, mengagetkan Anda juga karena begitu cepat informasinya masuk begitu. Bagaimana kuasa hukum melihat proses pembebasan Jessica hari ini? Ya, prosesnya sih bagus ya. Ya, persoalan tadi itu mulai dari kita keluar dari lapas sampai terus ke kejaksaan, kemudian ke Bapas itu sudah berjalan dengan baik ya. Nah, kalau soal remisi, soal kenapa bisa keluar, saya tidak mau memperdebatkan ini karena mestinya yang bisa menjelaskan ini dengan benar itu adalah pihak lapas ya, Okay. Karena kita kan harus melihat hitungan-hitungannya. Tetapi saya yakin dan percaya tidak ada kekeliruan di dalam pembebasan Jessica ini. Saya ke Prof. Hibnu. Baik, saya ke Prof. Hibnu. Prof. Hibnu, kalau dari Kemenkumham menjelaskan semuanya sudah sesuai aturan, dia berkelakuan baik, remisi yang diberikan sebagainya. Bagaimana sebagai ahli hukum pidana melihat bebas bersyarat bagi Jessica Wongso ini? Iya, dalam hal pemidanaan kita itu terminologinya sekarang ke arah rehabilitatif, bahkan restoratif, kan gitu. Oleh karena itu, di dalam lembaga pembinaan sebagai konsep pemasyarakatan, LP itu punya kewenangan untuk menilai. Makanya seseorang untuk mendapatkan remisi itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang kalau kita baca itu adalah syarat kelakuan baik, mengikuti pola-pola pembinaan, mengikuti program-program isolasi, dan 4 itu yang saya lihat adalah mitigasi risiko. Artinya Jessica ini ketika diberikan bersyarat tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. Kan itu pertimbangan. Pertimbangan itu kalau kita lihat secara dokumen itu sudah masuk. Makanya diberikan pidana bersyarat. Jadi menurut Anda ini wajar saja, biasa saja, sudah semua sesuai aturan? Biasa, saya kira itu biasa karena aturan memang demikian. Dan rigid, Mbak. Kalau kita lihat secara penologi ya, ilmu pengetahuan ya, seseorang misalkan matematik satu tahun itu mendapatkan 15 hari. 2 tahun melibatkan 1 tahun. 3 tahun mendapatkan 3 tahun. Sampai maksimal 6 tahun. Jadi seseorang di dalam lembaga masyarakatan ketika sudah masuk 6 tahun ke atas berhak mendapatkan remisi 6 bulan setiap tahunnya. Terdalam remisi umum.
kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kalau dikatakan begini Prof. Hipnu, dua masa tahanan itu adalah dihitungnya itu harus masa tahanan murni gitu. Nah, kalau Anda? Ya, kalau saya lihatnya masa tahanan itu kita melihat dalam narapidana. Apakah pengurangan masa penahanan, apakah pengurangan dalam remisi? Kita tidak bisa dipisahkan. Semuanya absolut. Makanya kalau kita putusan pengadilan, semua pidana, semua penahanan dikurangi semuanya. Karena sudah pembatasan hak demi pidanaan. Makanya begitu ada pengurangan itu absolut terhadap pelaksanaan maupun pengurangan remisi yang dilakukan. Pak Prof. Hipnu, ini adalah bebas bersyarat tercepatkah yang mungkin sepengalaman Anda tahu? Sebetulnya kalau kita hitung-hitungan secara SK Kemenhub tidak. Mungkin Jessica, Pak Oto mungkin nggak berpikir yang lain. Mungkin, wah kok cepet ya, mungkin karena sibuknya ya. Tapi bagi yang merasakan mungkin juga lama, Pak. Ini kan termasuk persepsi. Bagi yang menjalani cukup lama, tapi bagi yang tidak, karena kesibukan, loh, ujuk-ujuk sudah keluar, cepet banget. Padahal hitungannya jelas. Disinilah, kalau memang ada permasalahan, maka coba diaudit hitungannya. Betulkah hari per hari, jam per jam tentang perhitungan tentang remisi itu? Pak Prof. Hipnu, saya tahan di sana. Pak Oto, ini kemudian setelah bebas bersyarat, apa saja langkah lanjutan yang kemudian harus dilakukan Jessica ke depannya ini sampai dengan masa tahanannya selesai? Ini kan keluarnya bersyarat gitu. Ya, saya kira sebelum keluar tadi saya sudah mendengar bahwa banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Jessica ketika di luar. Ya, saya sempat berbincang juga tadi dengan kepala Bapasnya. Saya tanya apa-apa saja, yang penting Pak Oto dia bilang jangan khawatir bahwa perhitungan ini semuanya sudah jelas bahwa Jessica keluar itu karena Jessica telah memenuhi semua aturan yang ada. Nah kemudian kalau tadi ditanyakan tanyakan bahwa bagaimana kelanjutannya, terus terang aja tentunya Jessica juga tadi kita tanya, dia bilang Jess waktu di mobil gimana rencana selanjutnya. Dia bilang Om saya masih bingung nih linglung nih, nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Jangan tanya ke depan, untuk malam ini aja pun saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, dia bilang. Karena biasalah, orang yang baru keluar dari lapas, coba bayangkan, pastikan dia belum tentu dia punya rencana yang detail kan. Nah, coba kita bayangkan khusus Jessica. Dia itu kan lama tinggal di Australia. Sekolah di sana sampai sarjana, dia sarjana desain kan, itu juga di Australia. Jadi, boleh dikatakan hidupnya di Jakarta itu tidak lama. Baik. Saya tanya sama dia, ya gitu loh. Jadi wajar kalau tiba-tiba dia keluar, dia harus berpikir ulang. Pak Oto sampai kapan ini untuk bebas bersyarat ke Jessica? Ya tentunya ada aturan-aturan yang harus dipenuhinya kan persyaratnya. Persyaratnya itu artinya dia sudah bebas sebebas-bebasnya sekarang, sepanjang dia tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nah itu sampai kapan tuh Pak Oto? Mungkin ini juga akan ada dia wajib lapor dan sebagainya. Saya tadi nggak lihat detail wajib lapornya ya. Berapa lama dia harus wajib lapor dan sebagainya. Belum saya baca tadi. Pak Oto, maaf saya potong Pak Oto. Ini kan disebutkan akan ada upaya PK ya Pak Oto ya. Pak Oto, kalau kita lihat ya, mulai persidangan dulu 4 bulan sidang, ada banding, ada kasasi, ada PK juga dilakukan, tapi tidak juga berhasil membuktikan bahwa Jessica ini tidak bersalah. Apa yang membuat Anda yakin bahwa kali ini mungkin berhasil? Karena kali ini kita menemukan novum. Ya, kalau dulu terus terang aja kita akui bahwa kita menyampaikan PK itu tidak berdasarkan novum, hanya kehilafan hakim dan kekeliruan dan sebagainya. Oke, jadi ada novum baru yang... Tapi kali ini kita suatu bukti. Oke, baik. Ya. Baik, Prof. Hipnu, kalau Anda sendiri melihat bagaimana? Novum Silakan Pak Oto, kenapa? Ya, novum itu adalah suatu bukti yang dulunya sebenarnya sudah ada,
Ya, dulu itu bukti ada, tapi kebetulan kami tidak temukan bukti itu. Ya, Oke. Tidak temukan bukti. Apa itu Pak Oto? Sekarang kami temukan gitu loh. Kami Apa itu Pak Oto? sekarang, gitu loh. Nah, itu nanti mungkin saya jelaskanlah pada waktu kita mengajukan PK. Baik, nanti. Prof. Hipnu, kalau Anda sendiri melihat bagaimana kemungkinan untuk kemudian PK ini diajukan dan bisa dimenangkan? Kalau tadi Pak Oto mengatakan ada novum baru, kalau PK sebelumnya kan bicaranya kekhilafan hakim. Ya, sangat mungkin sekali ya. Itu kan bukti tercecer ya. Bukti yang ketika diperadjudikasi itu terlewatkan. Bisa karena khilaf bukan berarti salah menafsirkan bila tidak ditemukan, atau kemungkinan ada bukti-bukti yang kemudian pada waktu ditemukan tapi tidak masuk dalam berita acara, kan banyak sekali. Di sinilah saya kira makanya dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia itu hampir 20% berhasil. Memang 80% ya, karena sistem peradilan pidana kita kan sivil law, jadi negara yang membuktikan. Jadi negara yang sepenuhnya sudah membuktikan baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Jadi Anda menilai mungkin ini akan bisa memberi peluang besar bagi Jessica untuk bebas murni? Sangat bisa. Baik, sangat bisa. Terima kasih Prof. Hipnu dan juga Pak Oto, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Saudara, PKB putuskan meninggalkan Anies dan gabung Gerindra mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Lantas bagaimana nasib calon PDIP? Kita akan hadirkan ulasannya usai jeda, tetaplah di Sapa Indonesia Malam.